Sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine yang juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang di Myanmar dikenal sebagai etnis Rohingya, sebelum genosida pada tahun 2017. Ketika 740.000 etnis ini melarikan diri ke Bangladesh, sekitar 1,4 juta Rohingya tinggal di Myanmar. Belakangan ini Rohingya kembali menjadi sorotan, akibat kedatangan mereka secara bertubi-tubi, dan habit mereka yang dinilai buruk. Benarkah? Lantas, siapa sebenarnya orang Rohingya? Dari mana asal mereka sebenarnya? Benarkah keberadaan mereka di lokasi penampungan mengganggu masyarakat sekitar mereka? This is the true story of it. Asal dan sejarah. Rohingya dideskripsikan oleh jurnalis dan media sebagai salah satu etnis yang paling terpersekusi di dunia. Pemerintah Myanmar dinilai tidak memberikan kewarganegaraan bagi Rohingya. Terdapat pembatasan gerak bagi Rohingya di Myanmar, akses ke pendidikan, dan layanan pemerintah akibat dari statusnya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan kondisi yang dialami Rohingya, Rohingya menganggap bahwa mereka adalah pemukim asli dari Myanmar bagian barat dengan sejarah selama lebih dari 1 milenium dengan pengaruh dari Arab, Munghal, dan Portugis. Pemberontakan. Berbagai pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh etnis Rohingya telah terjadi sejak tahun 1940-an. Masyarakat secara keseluruhan telah menghadapi tindakan keras dari militer Myanmar pada tahun 1978, 1991 hingga 1992, 2012, 2015, dan khususnya pada tahun 2016 hingga 2018. Pejabat PBB dan Human Rights Watch menggambarkan penganiayaan yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya sebagai pembersihan etnis. Rohingya saat ini. Seorang warga Myanmar, Muhammad Amin 35 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan 135 orang etnis Rohingya ke Aceh Besar pada Ahad, 10 Desember 2023. Ia berperan sebagai orang yang mengordinasikan warga Rohingya yang berada di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh serta kapten kapal. Amin juga bekerja sama dengan agen utama yang berada di wilayah Cox's Bazar untuk menyediakan kapal. Polisi tangkap lagi penyelundup pengungsi Rohingya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menetapkan seorang warga etnis Rohingya, Muhammad Amin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia ke Indonesia, Senin 18 Desember. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan tersangka Muhammad Amin, berusia 35 tahun, asal Myanmar adalah pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Bahwa dari 137 etnis Rohingya yang terdampar itu, yang terdampar di Kecamatan Masjid Raya itu, ada sebagian yang tidak memiliki kartu UNHCR. Artinya dapat disimpulkan di sini bahwa yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu tidak semuanya pengungsi yang dari Cox's Bazar. Kemudian dari hasil penelusuran kami juga, dari 137 tersebut ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya mereka ini berangkat dari Cox's Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah. Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari. Berapa orang, Pak? 4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri dan sama tersangka. Kemudian rekan-rekan biar tahu juga bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta taka atau sebesar 280 juta rupiah. Uangnya didapat dari mana? Ya dari ini.
dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia. Jadi dari saksi-saksi yang kita mintai keterangan, kemudian alat bukti yang kami tadi tunjukkan kepada rekan-rekan, dan keterangan tersangka sendiri patut diduga bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Tak sampai di situ, baru-baru ini, beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pengungsi Rohingya di Aceh diduga membuang makanan berupa nasi bungkus yang telah diberikan. Ramainya video tersebut membuat pengungsi Rohingya kemudian memberikan klarifikasi. Dikutip dari Instagram @kepoin_trending pada Ahad, 24 Desember 2023, pengungsi Rohingya membantah telah membuang makanan yang telah diberikan. Pengungsi Rohingya menyebut adanya kesalahpahaman terkait video viral yang diduga telah membuang makanan. Salah satu pengungsi Rohingya bernama Ali mengaku bahwa makanan tersebut dibuang karena mereka tidak menyukai makanan pedas. Nur Syahara. Tapi dia tidak bisa menyampaikan. Ya, dia pun salah paham. Bapak saya pengen dia karena Jojo nggak tahu bahasanya. Ya, jadi karena mereka pun baru datang, mereka nggak bisa menyampaikan. Saya mau makan pedas. Saya tidak suka ini. Gitu. Sanuara. Apa? Ini kalau kita yang sini ada ini semua baru. Yang ini baru semua. Ini semua baru. Yang dalam lama sampai 1 tahun sendiri. Yang ngarahin dapat kemana arah tuh makan. Kami juga. Ini sudah suka 1 tahun. Anwar Farouk. Kemarin itu lama-lama bisa makan. Kalau sajana orang bisa makan. Kami langsung nggak bisa makan. Walaupun berapa hari apa sedikit saja. Kalau 1 hari 2 hari. Penting makan. Muhammad Syakir. Syakir Bahu. Zainab. Maryam. Saya itu 2 salah paham. Muhammad Yasin. Duanya salah paham. Raya. Anjay, dalam Anjay. Oh iya. Samim bin. Dari kapal misalnya dari Sanati mau masuk kapal kecil. Nah, dari sana, ini kan kapalnya yang datang ke sini. Seperti hampir rusak. Ya, kurang bagus. Belum Itu dari Bangladesh. dari Bangladesh. Masa? Yang Bisa itu kapal itu dari Bangladesh. 1000 kilometer. yang ini kapal yang langsung itu sama Bangladesh. Ganti. Rusak mesin, single. Yang kapalnya tetap sama satu itu saja. Yang rusak mesin itu kalau sudah sampai setengah jalan, habis mesin rusak sudah. Jadi kapalnya tidak ada 2. Satu itu saja. Tetap satu itu. Apa benar kuat kapal itu dari Bangladesh sampai sini? Memang kapal yang mana siapa mana kapal itu cuma tetap satu Pak. Muhammad. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Rohingya memang bersikap sedemikian buruk? Atau hanya kesalahpahaman belaka? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.